Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak hari ini ya di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 4. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah hijrah para sahabat ke Habsyah. Baik anak-anak, sekarang kita membahas yang pertama dulu. Hijrah. Ada yang tahu anak-anak pengertian dari hijrah? Hijrah adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat lain karena berbagai alasan tertentu. Alasan untuk kaum muslimin pada saat itu adalah untuk menghindari dari siksaan-siksaan orang-orang Quraisy. Karena pada saat itu kaum muslimin selalu disiksa, selalu dikucilkan oleh orang-orang Quraisy, agar kaum muslimin pada saat itu untuk keluar dari ajaran agama Islam. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, para sahabat disuruh hijrah oleh Nabi Muhammad ke Habsyah. Para sahabat yang melakukan hijrah pertama ke Habsyah sebanyak 15 orang, yaitu terdiri dari 10 orang laki-laki dan 5 perempuan. Yang mengikuti hijrah pertama ke Habsyah ini adalah orang-orang yang termasuk agamanya sudah kuat. Hijrah yang pertama ke Habsyah ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian. Berarti setelah Nabi Muhammad menjadi nabi selang 5 tahun, para sahabat disuruh berhijrah ke Habsyah untuk mencari perlindungan dari siksaan orang-orang Quraisy. Para sahabat berhijrah ke Habsyah ini menggunakan perahu yang telah disewa sebelumnya. Kaum muslimin ketika sudah sampai ke Habsyah, mereka disambut dengan meriah oleh Raja Najasyi yang pada saat itu masih menganut agama Nasrani. Agama Nasrani itu kalau sekarang yaitu agama Kristen. Para sahabat menetap di negeri Habsyah ini kurang lebih sekitar 3 bulan lamanya. Mereka hidup dengan aman di sana. Setelah kurang lebih 3 bulan menetap di sana, mereka kembali lagi ke kota Mekah. Ketika kembali ke kota Mekah, kejahatan orang Quraisy malah semakin menjadi-jadi terhadap kaum muslimin dan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Setelah kembalinya para sahabat dari negeri Habsyah ke kota Mekah, di situ kaum Quraisy malah semakin memperlakukan kaum muslimin dengan semena-mena. Di sini kaum Quraisy melakukan boikot kepada keluarga Nabi Muhammad dan para pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Bisa dilihat di sini beberapa boikot kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Yang pertama, kaum muslimin dilarang menikah dengan kaum Quraisy. Yang kedua, kaum Quraisy dilarang jual beli dengan kaum muslimin. Yang ketiga, dilarang bersahabat dengan kaum muslimin. Yang keempat, dilarang menyayangi kaum muslimin. Yang mana semua undang-undang tersebut digantungkan di Ka'bah dan tetap berlaku selama kaum muslimin belum menyerahkan Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy. Sekembalinya para sahabat ke kota Mekah, perlakuan kaum Quraisy malah semakin tidak karuan. Akhirnya Nabi Muhammad menyuruh kembali kepada para sahabat untuk melakukan hijrah yang kedua ke Habsyah. Pada hijrah yang kedua ke Habsyah ini, kaum muslimin dipimpin langsung oleh Ja'far bin Abi Thalib, yaitu saudaranya Ali bin Abi Thalib. Pada hijrah yang kedua,
diikuti oleh 101 orang, terdiri dari 83 laki-laki dan 18 perempuan. Pada hijrah yang kedua ini, Ja'far berkesempatan untuk mengajak Raja Najasyi untuk memeluk agama Islam. Akhirnya, setelah Ja'far menjelaskan beberapa ajaran agama Islam kepada Raja Najasyi, Raja Najasyi akhirnya masuk agama Islam. Pada hijrah yang kedua ini, kaum muslimin menetap di Habsyah selama 3 tahun lamanya. Dan selama itu pula keluarga Nabi Muhammad SAW mengalami kehidupan yang sengsara di kota Mekah tersebut karena diperlakukan tidak baik oleh orang-orang Quraisy. Sampai di sini udah paham anak-anak? Kalau misalnya udah paham, mungkin cukup sekian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.